Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan suasana meriah sebuah festival musik di Pulau Jeju. Di tengah keramaian itu, dua anak kecil naik ke panggung untuk bernyanyi. Mereka adalah Cho Yong-pil dan Cho Samdal. Sebelum tampil, sang MC menanyakan cita-cita mereka. Samdal menjawab bahwa ia ingin menjadi naga yang bangkit dari sungai dan mencari mutiara di daratan. Ungkapan itu sebenarnya melambangkan impiannya untuk pergi ke Seoul saat dewasa dan meraih kesuksesan. Sementara itu, Yong-pil mengatakan ia ingin menjadi sungainya. Keduanya tumbuh bersama di pulau kecil bernama Samdalri, melewati masa remaja yang penuh kenangan indah. Waktu pun berlalu hingga mereka dewasa. Cho Samdal kini telah menjadi wanita karir yang sukses di sebuah perusahaan majalah besar. Dengan percaya diri, ia berjalan sambil membawa tas tote bermerek. Namun, setibanya di sebuah kafe, ia justru mengeluarkan sesuatu dari tas tersebut, sebuah wadah berisi kimchi busuk dan langsung menyiramkannya ke seorang pria yang sedang asyik menggoda beberapa wanita. Pria itu adalah Chon Chung-ki, pacar Samdal yang ketahuan berselingkuh. Malam sebelumnya, Samdal tanpa sengaja mempergoki Chung-ki sedang bersama wanita lain. Alih-alih langsung membuat keributan saat itu, ia memilih cara yang lebih elegan untuk membalasnya. 바람피다 걸려서 물김치 처맞은 쓰레기보단 낫죠. Cerita kemudian berpindah ke keluarga Samdal. Ia adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Kakaknya, Cho Jindal adalah seorang janda yang telah bercerai. Sementara adiknya, Cho Hae-dal, juga hidup sendiri setelah suaminya meninggal di usia muda. Hae-dal memiliki seorang putri bernama Cha Ha-yul, yang kini berusia 9 tahun dan memiliki pemikiran kritis, meskipun ibunya masih sering pulang larut malam karena kebiasaan minum-minum. Di sisi lain, Yong-pil masih tinggal di kampung halaman mereka, Samdalri. Lagu yang dulu ia nyanyikan saat kecil ternyata masih populer hingga kini. Ia menjalani hidup yang santai, sering berkendara sambil menikmati angin pantai. Kehidupannya sangat kontras dengan Samdal yang sibuk di kota besar. Yong-pil bekerja sebagai peramal cuaca di kantor meteorologi Jeju. Meski sudah berusia 38 tahun, ia masih melanjang dan menjalani hari-hari dengan santai. Setibanya di kantor, ia mendapati sahabatnya, Wang Gyang-tae, yang bekerja sebagai satpam berkat bantuan Yong-pil, malah tertidur di pos jaga. Saat masuk ke kantor, kedatangan Yong-pil justru membuat karyawan lain panik. Ia dikenal sering marah dan mengancaukan jalannya rapat, terutama saat berdebat dengan kantor pusat. Untuk menghindari keributan, rekan-rekannya bahkan sengaja mengunci pintu agar ia tidak ikut rapat. Yong-pil memang terkenal emosional dalam menyampaikan pendapatnya. Ia bersikeras bahwa kondisi cuaca di Jeju sering berbeda dari prediksi pusat dan merasa lebih memahami situasi lapangan karena telah tinggal di sana sepanjang hidupnya. Sikapnya itu membuat Direktur Han Seok-gyu kesal hingga akhirnya menyuruh Yong-pil pergi ke kantor pusat di Seoul jika ingin menyampaikan protes secara langsung. Sementara itu, Samdal terlihat sedang sibuk menjalani pekerjaannya sebagai fotografer di Paris Magazine. Selama 15 tahun, ia dikenal ahli memotret para selebritis, membuat namanya semakin populer, termasuk di media sosial. Dalam sebuah sesi pemotretan, profesionalismenya kembali terlihat. Ia hanya membutuhkan 15 menit untuk menghasilkan foto-foto yang hampir sempurna. Namun kesuksesannya itu justru menimbulkan rasa iri dari asistennya, Bang En-ju, yang diam-diam mulai menyimpan kecemburuan terhadap Samdal. Kembali ke Yong-pil, sebenarnya ia adalah sosok yang sangat bertalenta. Sahabatnya, Gyang-tae, bahkan menyarankannya untuk pindah ke kantor pusat di Seoul agar karirnya berkembang. Namun Yong-pil selalu punya alasan untuk menolak. Padahal Gyang-tae tahu betul alasan sebenarnya. Yong-pil belum bisa melupakan cinta pertamanya, Samdal. 이게 뭐 둘이 꽁냥꽁냥거리면서 나타나니까 이미 내가 뭐 어떻게 할 수도 없... 이건 그냥... Cerita kemudian beralih ke Samdal yang tengah sibuk bekerja. Seorang pegawai datang memohon agar ia bersedia menerima sebuah proyek dari perusahaan tertentu. Namun dengan sikap dingin, Samdal menolaknya, meski sudah ditawari kebebasan menentukan konsep sendiri. Bahkan ketika pegawai itu mengusulkan agar asistennya, En-ju, yang menangani pemotretan, Samdal tetap menolak karena merasa En-ju belum cukup kompeten. Saat mengecek persiapan, Samdal terkejut melihat En-ju menambahkan shell sebagai aksesoris untuk model.
Dengan tegas, ia menolak keputusan itu, karena konsep musim panas seharusnya menonjolkan leher model, bukan menutupinya. Namun, Enju bersikeras mempertahankan pilihannya. Perdebatan pun memanas hingga akhirnya membuat Samdal murka. 방은주 너 지금 뭐하니? 뺄게요. Adegan kemudian berpindah ke Pulau Jeju, memperlihatkan seorang wanita paruh baya yang mengendarai ATV dengan kencang. Ia adalah Ko Mija, ibu Samdal yang masih tinggal di sana. Hari itu ia bersama rekan-rekannya bersiap untuk menyelam, karena profesinya adalah seorang haenyeo, penyelam tradisional wanita. Di sisi lain, malam harinya Samdal sibuk memindahkan hasil foto untuk persiapan pameran keesokan pagi. Seorang rekannya datang dan memuji kerja keras serta keberuntungan yang selama ini ia miliki. Untuk merayakannya, mereka pergi minum soju. Namun di tengah suasana itu, Enju memilih pergi lebih dulu dengan ekspresi tidak suka terhadap Samdal. Sikap Enju membuat Samdal merasa khawatir. Tak lama kemudian, saat keluar dari kafe, Samdal menerima pesan dari Enju berupa foto dirinya bersama mantan kekasih Samdal yang sedang berpelukan. Saat itu juga, Samdal tersadar, jepit rambut yang dikenakan wanita selingkuhan itu ternyata milik Enju. Kenyataan pun terungkap bahwa wanita yang bersama mantannya adalah asistennya sendiri. Namun yang membuat Enju semakin kesal, Samdal justru tidak menunjukkan tanda-tanda patah hati. Dengan jujur, Enju mengaku bahwa ia sengaja menggoda pacar Samdal dengan harapan bisa menghancurkannya. Namun rencananya gagal. Samdal tetap terlihat biasa saja, bahkan tidak tertarik mencari tahu siapa selingkuhan itu sebelumnya. Enju pun meluapkan rasa iri karena selama ini tidak pernah diberi kesempatan dalam proyek besar. Menanggapi itu, Samdal menjelaskan bahwa ia memahami kemampuan asistennya. Ia tidak mempermasalahkan hubungan yang direbut Enju, karena hal itu tidak berpengaruh pada kariernya. Yang membuatnya terkejut hanyalah fakta bahwa pelakunya adalah orang terdekatnya sendiri. Sebelum pergi, Samdal menegaskan agar Enju tidak merusak pameran fotografinya, karena itu jauh lebih penting baginya. Lalu ia pun meninggalkan tempat itu dengan tenang. Di tempat lain, Hayul terlihat sedang menelpon neneknya, Nyonya Ko. Tak lama kemudian, Jindal datang sehingga Hayul segera menutup telepon. Setelah itu Nyonya Ko menggerutu karena Samdal yang sudah berusia 38 tahun masih belum memiliki pasangan. Beberapa saat kemudian, Yongpil datang dengan mobil birnya dan menghampiri Nyonya Ko. Sementara itu, Samdal yang diliputi perasaan campur aduk memilih minum sendirian hingga mabuk. Pemilik kedai bahkan sempat menyuruhnya pulang karena ia mulai kehilangan kendali. Dalam kondisi setengah sadar, Samdal menadari bahwa ia tidak memiliki sahabat tempat berbagi cerita. Sepulang dari sana, semua emosi yang selama ini ia pendam akhirnya meluap. Ia merasa sedih dan kecewa karena dikhianati oleh orang yang ia percaya, meskipun selama ini ia berusaha terlihat kuat. 가서 술 가져와. 먹여 죽여버리게. Keesokan paginya, Hayul datang ke kamar Samdal dan memberinya minuman untuk meredakan hangover. Namun setelah keluar kamar, tanpa sengaja ia mendengar sebuah berita mengejutkan. Ternyata Enju benar-benar berniat menghancurkan karier Samdal. Ia membuat skenario percobaan dan berhasil menciptakan drama seolah-olah dirinya diselamatkan polisi. Dalam pengakuannya, Enju menuduh Samdal sering melakukan pelecehan verbal dan memperlakukannya dengan tidak adil. Pagi itu juga, kantor Paris Magazine dipenuhi wartawan. Dampaknya sangat besar. Berbagai agensi periklanan yang bekerja sama langsung membatalkan kontraknya. Bahkan pameran tur dunia yang sudah dipersiapkan juga ikut dibatalkan. Seluruh usaha Samdal selama 15 tahun seakan runtuh hanya karena fitnah tersebut. Dalam kesedihannya, ia teringat masa kecilnya saat belajar menyelam. Para haenyeo pernah mengajarkan bahwa dalam hidup seseorang tidak boleh serakah dalam meraih sesuatu, tidak boleh sombong, dan harus selalu rendah hati. Cerita kembali ke Pulau Jeju. Di sana, para ibu terlihat sibuk dan ceria memilah hasil tangkapan seperti rumput laut dan kerang. Di tengah obrolan, mereka sempat merasa iri pada Nyonya Ko yang memiliki anak-anak yang dianggap sukses di kota besar. Namun, di balik itu semua, Nyonya Ko justru tidak merasa bangga. Baginya, kehidupan anak-anaknya jauh dari kata sempurna. Anak pertama bercerai, anak kedua belum menikah di usia matang, dan anak ketiga menjadi janda sejak muda. Ditambah lagi, mereka jarang memberi kabar. Sambil dibonceng suaminya, Pak Cho Pansik, Nyonya Ko terus menggerutu sepanjang perjalanan. Sesampainya di rumah,
mereka justru dikejutkan oleh kehadiran ketiga anak mereka yang tiba-tiba pulang. Alih-alih bahagia, Nyonya Ko malah terkejut. Di desa tersebut, ada kepercayaan bahwa orang yang kembali dari perantauan berarti gagal di kota. Di sisi lain, Yongpil kembali mendapat tawaran untuk pindah ke kantor pusat meteorologi di Seoul, tetapi ia tetap memilih bertahan di Jeju, tanpa menjelaskan alasannya. Cerita kemudian membawa kita ke kilas balik tahun 1986, saat Yongpil dan Samdal lahir di hari yang sama. Ibu mereka adalah sahabat dekat, dan para tetangga bahkan mendoakan agar kelak keduanya berjodoh. Kembali ke masa kini, Samdal dilanda kebingungan akibat fitnah yang disebarkan Enju. Enju memposisikan diri sebagai korban dan menutup segala komunikasi. Sementara itu, media terus memperbesar masalah hingga menyeret kehidupan pribadi keluarga Samdal. Perceraian Jindal dengan seorang direktur hingga kehidupan Hadal sebagai orang tua tunggal, semuanya ikut menjadi bahan pemberitaan. Bahkan, para wartawan mulai mendatangi rumah mereka. Inilah yang membuat ketiga bersaudara itu memilih pulang kampung, karena bagi mereka, rumah adalah tempat paling aman. Desa Samdalri yang terpencil memang kecil, tetapi hubungan antar warganya sangat hangat, layaknya keluarga sendiri. Yongpil yang sedang berkumpul dengan warga mendapat kabar dari sahabatnya, Enu, tentang skandal yang menimpa Samdal. Mendengar hal itu, ia langsung khawatir. Sebagai seseorang yang tampaknya belum sepenuhnya melupakan Samdal, Yongpil mencoba mencari tahu sendiri lewat internet. Ia tidak percaya Samdal bisa melakukan hal seperti yang dituduhkan. Rasa cemas itu bahkan membuatnya terpikir untuk pergi ke Seoul demi memastikan kondisi Samdal. Sementara itu, Nyonya Ko mulai menyadari bahwa kepulangan ketiga anaknya pasti disebabkan oleh masalah di kota. Ia mengingat bagaimana dulu Hadal pulang karena hamil, disusul Jindal yang bercerai, dan kini Samdal yang tersandung fitnah. Saat ditanya, ketiga saudari itu berusaha menutupi keadaan sebenarnya dari ibu mereka. Namun mereka tetap jujur kepada sang ayah yang justru kesal karena Samdal tidak membela diri. Ia menyadari bahwa orang-orang lebih mudah percaya pada kabar buruk dibandingkan klarifikasi yang dianggap tidak meyakinkan. Di sisi lain, Nyonya Ko terlihat rutin mengonsumsi obat seolah menyimpan penyakit yang belum diketahui anak-anaknya. Malam harinya, ketiga saudari itu meluapkan stres dengan minum alkohol bersama. Cerita lalu berpindah ke supermarket milik Ibu Gyeongtae. Di sana bekerja seorang pendatang dari India bernama Kim Mansu. Bersama Enu, mereka membicarakan karakter tiga bersaudara tersebut. Jindal dikenal kuat, Samdal mudah marah, dan Hadal dikenal belak-belakan. Kembali ke rumah, pagi harinya Nyonya Ko dibuat marah melihat puluhan kaleng bir berserakan di sekitar Samdal. Ia pun langsung meluapkan amarahnya. Keributan itu terdengar hingga ke rumah tetangga yang ternyata adalah rumah Yongpil. Saat hendak keluar, Yongpil bertemu dengan sahabatnya yang lain, Bu Sangdo, yang dulu hidup sederhana, namun kini sukses setelah membuka restoran hingga mampu membeli mobil mewah. Sementara itu, Samdal masih terpuruk dan hanya menghabiskan waktu dengan bersantai tanpa semangat. Tiba-tiba Yongpil datang ke rumah dengan alasan ingin mengganti pelampung selam milik Nyonya Ko. Namun saat hendak masuk, ia mendengar suara gaduh di dalam dan mengira ada pencuri. Pamik, ia langsung menghubungi Gyeongtae dan Enu untuk membantu. Di dalam rumah, Samdal yang malu bertemu Yongpil memilih bersembunyi di kamar. Namun takdir mempertemukan mereka kembali dalam suasana yang canggung. 근데 네가 어떻게 여기? 여기 우리 집이야. 아, 맞다 그렇지. Ketika Gyeongtae dan Enu datang, Samdal yang semakin malu sampai harus disembunyikan dengan kain oleh Yongpil. Situasi itu membuat Yongpil yang ingin bersikap santai justru terlihat kikuk. Di luar, kabar tentang dugaan penyalahgunaan kekuasaan Samdal semakin menyebar luas. Ayahnya yang bekerja sebagai sopir bus pun merasa kesal saat mendengarnya. Malam harinya, Samdal kembali meluapkan pikirannya dengan minum bir di tepi laut. Dalam kondisi setengah mabuk, ia mendekati air dan menatap dalamnya laut. Tiba-tiba, Yongpil datang dan segera menariknya agar tidak jatuh. Beruntung,
Samdal masih cukup sadar sehingga situasi bisa terkendali. Cerita kemudian membawa kita kembali ke masa lalu. Yongpil dan Samdal yang lahir di hari yang sama, tumbuh bersama hingga akhirnya saling jatuh cinta. Yongpil pernah berjanji tidak akan meninggalkan Samdal dalam keadaan apapun. Setelah lulus kuliah, mereka bersama sahabat-sahabatnya, Eunwoo dan Gyeongtae merantau ke Seoul, sementara Sangdo tetap tinggal di Jeju karena keterbatasan biaya. Di perantauan, mereka menjalani hidup dengan penuh perjuangan, bekerja serabutan dan hidup sederhana. Meski begitu, persahabatan mereka tetap kuat. Namun karena sulit berkembang, satu persatu dari mereka akhirnya kembali ke kampung halaman. Hanya Samdal yang bertahan dan berhasil menjadi fotografer terkenal. Ironisnya, setelah mencapai puncak kesuksesan, Samdal justru harus kembali ke kampung halaman akibat skandal yang menghancurkan karirnya. Kembali ke masa sekarang, Samdal yang menyadari bahwa Yongpil tidak bisa berenang, langsung menolongnya. Setelah keduanya berhasil keluar dengan selamat, Yongpil justru merasa malu karena terlihat tidak berdaya di hadapan Samdal. Suasana canggung pun kembali tercipta di antara mereka. Karena rumah mereka berdekatan, keduanya akhirnya berjalan pulang bersama. Dalam perjalanan itu, Yongpil dengan hati-hati menanyakan kondisi Samdal terkait kasus yang menimpanya. Namun, Samdal tetap menjaga gengsi dan berusaha menutupi kesedihannya atas karir yang kini hancur. Meski begitu, di dalam hatinya ia mulai menyadari bahwa hanya Yongpil yang selalu benar-benar peduli padanya. Di sisi lain, suasana di studio pameran Samdal yang batal digelar tampak muram. Orang-orang sibuk membereskan hasil karya fotonya. Seorang wartawan datang mencoba menggali lebih dalam tentang skandal tersebut. Dua karyawan setia Samdal berusaha membelanya, tetapi sang wartawan tetap terpaku pada sisi negatif yang beredar. Kembali ke Pulau Jeju, sekuat apapun Samdal berusaha bersembunyi, tetap saja ia tak bisa luput dari perhatian warga desa yang kecil. Kali ini, Gyeongtae bahkan memergokinya saat bersembunyi di dekat tempat sampah. Sementara itu, Jindal yang ikut ayahnya bekerja sebagai supir bus, tidak sengaja melihat papan iklan bergambar mantan suaminya. Dulu, Jindal adalah seorang pramugari yang dikenal tangguh. Ia bahkan mampu menangani penumpang yang membuat keributan. Dari situlah, John Dae-yang, seorang direktur perusahaan besar, jatuh cinta padanya. Namun pernikahan mereka berakhir karena Jindal tidak tahan dengan sikap keluarga mertuanya. Di desa, kabar tentang dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh Samdal semakin menyebar luas dan menjadi bahan pembicaraan warga. Jauh di lubuk hatinya, Samdal merasa bersalah kepada orang tuanya. Saat ia sedang termenung, Yongpil datang dan mengajaknya bertemu teman-teman lama. Namun, pertemuan itu justru memicu kesalahpahaman. Gyeongtae dengan santai mengatakan bahwa ia senang Samdal gagal karena akhirnya bisa bertemu lagi dengannya. Ucapan itu disalahartikan oleh Samdal sebagai bentuk ketidaktulusan. Ia pun meluapkan kekecewaannya karena merasa tidak didukung. Padahal, selama ini persahabatan mereka selalu dilandasi saling dukung. 한다리가 망해서 오니까 기분이 좋아? 너 그게 말이야? 그냥 이렇게라도 제주 와서 보니까 좋다. 기분이 좋다고 내가. Cerita kemudian membawa kita ke masa lalu saat hubungan Yongpil dan Samdal mulai berkembang. Kebersamaan yang terus mereka jalani perlahan menumbuhkan perasaan cinta. Musim semi menjadi awal kisah cinta mereka yang sederhana namun hangat. Kembali ke masa kini, emosi Samdal yang memuncak membuatnya melampiaskan perasaan dengan minum hingga mabuk berat, bahkan sampai pingsan. Keesokan paginya, ia terbangun di depan rumahnya. Nyonya Ko yang sebenarnya sangat khawatir tidak berani menanyakan langsung kondisi anaknya. Samdal pun mencoba menjelaskan bahwa ia tidak pernah merundung asistennya dan sudah berusaha membela diri. Hanya saja tidak ada yang percaya. Mendengar itu, Nyonya Ko semakin frustasi karena merasa Samdal tidak cukup berani melawan tuduhan yang ada. Hingga ia terus berlari dengan emosinya yang meluap. Kerimbutan itu terdengar oleh Yongpil yang kemudian mengikuti Nyonya Ko dan berusaha menenangkannya. Ia meyakinkan bahwa Samdal tidak bersalah. Sementara itu di tempat lain, Eunju diam-diam mencuri portofolio Samdal demi mendapatkan proyek besar. Dua asisten setia Samdal sempat memergokinya dan mencoba menghentikannya. Tetapi Eunju tetap bersikeras dan mengabaikan mereka. Di Pulau Jeju, Nyonya Ko yang tidak tahan mendengar gosip para ibu-ibu akhirnya mengajak Samdal menemui mereka secara langsung untuk memberikan klarifikasi.
Sejak saat itu, warga desa mulai berbalik mendukung Samdal. Mereka merasa iba karena ia bukan hanya dikhianati, tetapi juga difitnah oleh orang terdekatnya sendiri. Di sisi lain, Yongpil yang sedang bekerja baru menyadari bahwa ponsel Samdal tertinggal di sakunya. Saat ponsel itu berdering, terlihat nama Chungki sebagai penelpon. Yongpil pun mengangkatnya. Chungki langsung meluapkan amarah karena merasa terkena dampak skandal tersebut. Tetapi begitu tahu yang menjawab adalah Yongpil, nada bicaranya berubah menjadi takut. Sementara itu, Jae-yong Da-yong, mantan suami Jindal, meskipun seorang direktur, memiliki sifat narsis. Ia tengah mengerjakan proyek pembangunan taman hiburan di Jeju dan secara tak sengaja berpapasan kembali dengan Jindal, seolah takdir mempertemukan mereka lagi. Di sisi lain, Sang Do kini dikenal sebagai pengusaha ikan sukses. Namun karena penampilannya yang sederhana, ia kerap diremehkan oleh pelanggan yang tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Malam harinya, Yongpil menemui Samdal untuk mengembalikan ponselnya. Interaksi mereka terasa canggung. Yongpil yang suka menggoda bertemu dengan Samdal yang berusaha menjaga sikap. Saat membahas telepon dari mantan kekasihnya, Yongpil tampak sedikit cemburu. Namun karena gengsi, Samdal justru mengatakan bahwa ia dan Chungki belum putus dan masih berpacaran. Ucapan itu membuat Yongpil diam-diam merasa patah hati. Keesokan paginya, seperti rutinitas warga Jeju, mereka bersiap memanen rumput laut. Nyonya Ko memaksa ketiga anaknya untuk ikut serta. Meskipun awalnya mereka menolak dengan berbagai alasan, pada akhirnya mereka tetap harus turun tangan. Akhirnya, pertemuan antara Samdal dan Yongpil pun tak bisa dihindari. Lingkungan desa yang kecil membuat kabar cepat menyebar. Beberapa warga yang merasa kasihan pada Yongpil yang dianggap belum bisa melupakan Samdal bahkan menyarankannya untuk menjauh agar tidak kembali terluka. Namun, tanpa sengaja, Samdal mendengar hal itu dan langsung tersinggung. Menurutnya, justru Yongpil lah yang dulu meninggalkannya. Emosi yang memuncak membuat keduanya terlibat pertengkaran kecil hingga saling melempar rumput laut. Meski begitu, di balik pertengkaran tersebut masih terasa adanya perasaan yang belum benar-benar hilang. Bahkan Yongpil dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak pernah percaya pada skandal yang menimpa Samdal. Sore harinya, saat berkumpul bersama Gyeongtae dan Eun-woo, Yongpil akhirnya mengetahui bahwa hubungan Samdal dan Chungki telah berakhir. Ketika dikonfirmasi langsung, Samdal dengan jujur mengakui rasa malunya. Ia menyadari bahwa sejak berpisah dengan Yongpil, ia tidak pernah menemukan pria yang lebih baik darinya. Meskipun suasana menjadi canggung, jelas terlihat bahwa perasaan di antara mereka masih tersisa. Cerita kemudian kembali ke masa lalu, saat hubungan mereka bermula. Setelah sekian lama bersahabat, benih-benih cinta tumbuh di antara keduanya. Yongpil yang gengsi sempat menunda untuk mengungkapkan perasaannya, hingga akhirnya ia menemukan pesan dari Samdal yang berisi pengakuan sederhana bahwa ia mulai menyukainya. Dalam kondisi setengah mabuk, Yongpil merasa sangat bahagia karena cintanya terbalas. Kembali ke masa kini, setelah pertengkaran itu, Samdal pulang ke rumah dan merasakan tatapan orang tuanya yang penuh tanda tanya. Ia pun mencoba menjelaskan bahwa itu hanyalah pertengkaran biasa. Namun Nyonya Ko tampak enggan membahasnya dan hanya menyuruhnya berganti pakaian. Malam itu, Samdal menyadari bahwa Yongpil masih diam-diam peduli. Terbukti dari obat memar yang ditinggalkan untuknya. Keesokan paginya, Samdal merasa gelisah karena kejadian perang rumput laut pasti sudah menjadi bahan perbincangan warga desa. Jindal dan Haidal datang ke kamarnya, bukan untuk menghibur melainkan meminta penjelasan. Melihat anak-anaknya menganggur, Nyonya Ko meminta Jindal membantu mengatur lalu lintas di desa sebelah. Meski enggan, Jindal akhirnya menyetujuinya. Pagi itu pula, Pak Cho dan Nyonya Ko tanpa sengaja berpapasan dengan ayah Yongpil. Namun hubungan mereka tampak tidak baik. Ayah Yongpil bahkan melaju dengan mobilnya hingga debu berterbangan ke arah mereka. Sementara itu, Yongpil terlihat duduk sendirian di sebuah studio kecil di desa. Ia memandangi foto mendiang ibunya yang sedang bersama Ibu Samdal, dua sahabat dekat yang tak terpisahkan. Siang harinya, Hayul kembali menemukan obat memar di depan rumah, yang jelas ditujukan untuk Samdal. Di sisi lain, seorang reporter bernama An Kang Hyun semakin gencar menyelidiki kasus Samdal. Ia bahkan nekat datang langsung ke Jeju dan menemukan alamat rumah keluarga Samdal.
Di desa sebelah, suasana ramai karena proyek pembangunan taman hiburan milik John De-yong, mantan suami Jindal, akan dimulai. Namun acara peresmian itu justru berantakan ketika Pak John terpeleset saat melihat hidangan teripang mentah. Alhasil, foto yang beredar di internet bukanlah momen peresmian, melainkan dirinya yang terjatuh. Dalam perjalanan pulang, ia kembali berpapasan dengan Jindal yang sedang bekerja sebagai juru parkir. Keduanya sama-sama terkejut. Karena stres, Jindal langsung meminta Samdal membelikan banyak alkohol. Saat hendak menjemput kakaknya, Samdal bertemu Sangdo yang kini telah sukses dan bahkan memiliki mobil mewah. Sebagai sahabat, Samdal ikut bangga melihat pencapaiannya. Sangdo kemudian mengantar Samdal ke pantai untuk menemui Jindal. Namun saat melihat Sangdo, Jindal justru ikut menumpang mobilnya untuk menghindari pertemuan dengan mantan suaminya, meninggalkan Samdal sendirian. Tak lama kemudian, Yongpil datang menemani Samdal di pantai. Seolah selalu muncul di saat yang tepat, ia kembali berada di sisi Samdal. Sementara itu, reporter An akhirnya berhasil menemukan rumah Samdal dan diam-diam memotretnya. Samdal yang ketakutan segera bersembunyi. Beruntung Yongpil dan Sangdo mengetahui hal itu dan langsung mengejar serta menginterogasi sang reporter. Meski sempat kabur, reporter itu kembali muncul di kedai milik Gyeongtae. Namun keberadaannya tetap tidak aman. Gyeongtae dan Enu yang marah langsung merusak kameranya karena kesal ia terus mencari-cari masalah tentang Samdal. Keributan itu akhirnya dibawa ke kantor polisi. Yongpil mencoba menyelesaikan dengan menawarkan ganti rugi, tetapi ia terdiam saat mengetahui harga kamera yang sangat mahal. Untungnya, Sangdo datang membawa uang hasil usahanya dan membantu menyelesaikan masalah tersebut. Meski begitu, reporter itu masih terus menjelek-jelekan Samdal. Gyeongtae yang tak tahan akhirnya membelanya dengan emosi. Tanpa diketahui, Samdal ternyata datang dan mendengar semuanya. Ia terharu melihat sahabat-sahabatnya yang tetap membelanya. Dengan berani, Samdal akhirnya muncul dan memperingatkan reporter tersebut bahwa jika ia terus menyebarkan berita bohong, ia juga bisa dilaporkan atas pelanggaran privasi. Akhirnya reporter itu pun pergi tanpa hasil. Malam harinya, Samdal dan keempat sahabatnya akhirnya berdamai setelah konflik yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Keesokan harinya, Yongpil kembali bekerja dan mengikuti rapat mingguan. Dengan kemampuannya, ia yakin bahwa hari itu akan turun hujan. Awalnya atasannya meragukan, tetapi tak lama kemudian hujan benar-benar turun deras, membuktikan ketepatan prediksinya. Saat memantau CCTV, Yongpil melihat Samdal duduk sendirian di tepi pantai. Ia berniat membawakan payung, namun terlambat. Sangdo sudah lebih dulu sampai dan memayunginya. Sangdo bahkan sengaja membawa payung kecil agar bisa berdiri lebih dekat dengan Samdal. Di bawah hujan, ia mengaku pernah menyukai seseorang. Samdal pun menebak bahwa wanita itu adalah dirinya. Sangdo hanya tersenyum malu tanpa menyangkal. Situasi menjadi canggung apalagi mereka sudah lama bersahabat. Kedekatan itu terasa berbeda dari biasanya. Tak lama kemudian, Yongpil datang membawa 2 payung. Melihat Samdal dan Sangdo berada di bawah satu payung yang sama, raut wajahnya menunjukkan ketidaksenangan yang sulit disembunyikan. Cerita berpindah ke Seoul. 2 asisten setia Samdal menemui editor majalah dan menjelaskan bahwa Samdal sama sekali tidak bersalah. Sang editor sebenarnya tahu betapa baiknya Samdal terhadap Enju. Namun alih-alih berterima kasih, Enju justru berkhianat, merebut proyek milik Samdal dan bahkan mencuri portofolionya. Mengetahui hal itu, kedua asisten tersebut segera mengabari Samdal. Tanpa berpikir panjang, di hari yang sama, Samdal langsung berangkat ke Seoul dengan pakaian seadanya untuk menghadapi Enju. Ia mungkin bisa menerima jika karirnya dihancurkan, tetapi tidak jika karya yang ia bangun dengan susah payah ikut dicuri. Dalam perjalanan itu, Yongpil dan Sangdo ikut menemaninya. Sementara itu, Jindal masih diliputi rasa malu setelah bertemu mantan suaminya. Ia merasa rendah diri karena kini hanya bekerja sebagai juru parkir, jauh berbeda dari masa lalunya sebagai pramugari, apalagi di hadapan mantan suaminya yang kini sukses. Di sisi lain, Hayul sedang berjalan-jalan di sekitar rumahnya dan bertemu dengan beberapa nenek yang gemar bergosip. Mereka menyalahkan Nyonya Ko atas kematian ayah Hayul karena dianggap tidak melakukan ritual tertentu. Mendengar itu, Hayul dengan berani menegur mereka. Meski begitu, sebagai anak kecil, ia tetap merasa sedih dan akhirnya duduk termenung di tepi laut.
Tak lama kemudian, seorang pria muda datang dengan teropong mengamati lumba-lumba di laut. Mereka sempat berbincang singkat dan Hayul tampak tertarik dengan hewan tersebut. Beberapa saat kemudian, Hadal datang mencari anaknya dan khawatir melihat Hayul berbicara dengan orang asing. Kembali ke Seoul, Enju sedang mempresentasikan konsep pemotretan yang sebenarnya ia curi dari Samdal. Semua orang terkesan, tetapi Chungki yang kini bersamanya mulai menyadari kebohongan itu. Tak lama kemudian, Samdal datang ke ruangan tersebut dan langsung mendekati Enju. Karena rumor yang beredar bahwa Samdal pernah bersikap kasar, orang-orang di sekitarnya mencoba menahannya. Padahal Samdal hanya ingin memastikan apakah benar Enju sampai berniat bunuh karena dirinya. Selama ini Samdal terus merasa bersalah. Enju pun akhirnya mengakui bahwa semua itu hanyalah rencana untuk menjatuhkan Samdal dan mencuri karyanya. Melihat kondisi Samdal yang mulai goyah, Yongpil segera menariknya keluar dari ruangan. Di luar, Samdal akhirnya menangis di pelukan Yongpil. Lega karena ia tahu dirinya tidak pernah menyakiti siapapun. Namun tanpa mereka sadari, Sangdo melihat momen itu dan tampak cemburu. Setelah meluapkan emosinya, Samdal kembali mendapatkan keberanian. Ia masuk lagi ke ruangan dan menantang Enju, ingin melihat sejauh mana Enju mampu mempertahankan karya yang sebenarnya bukan miliknya. Dengan perasaan yang lebih lega, Samdal akhirnya memutuskan kembali ke Jeju bersama Yongpil dan Sangdo. Meski begitu, ia tetap merasa sedih karena orang-orang yang dulu dekat dengannya, para artis, kru, hingga editor, tidak ada yang menanyakan keadaannya. Karirnya hancur, dan ia bingung harus melanjutkan hidup ke arah mana. Yongpil pun menyarankan agar Samdal kembali menemukan jati dirinya yang dulu. Setibanya di rumah, Samdal mulai membereskan buku-buku dan kamera kesayangannya. Ia memilih menjalani hari dengan lebih tenang, menikmati masakan ibunya. Namun Nyonyako kemudian mengetahui bahwa Samdal pergi ke Seoul bersama Yongpil. Ia pun langsung menanyakan apakah perasaan di antara mereka masih ada. Bagi Samdal, Yongpil adalah satu-satunya pria yang tak pernah bisa ia lupakan. Bahkan hal-hal kecil seperti lagu favorit dan aroma parfumnya masih ia ingat. Namun karena suatu alasan di masa lalu, hubungan mereka harus berakhir. Di sisi lain, Sangdo akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Yongpil. Ia mengakui sudah lama menyukai Samdal dan meminta izin untuk mendekatinya. Ternyata, Yongpil sudah menyadari hal itu sejak lama. Meski berat, ia tetap mengizinkan. Karena ia tahu perasaan tidak bisa dipaksakan. Malam harinya, hujan turun deras. Samdal yang melihat jendela kamar Yongpil masih terbuka mencoba menutupnya. Ia menggunakan kayu untuk menjangkau jendela, tetapi tiba-tiba Yongpil muncul dan mengejutkannya. Keduanya kehilangan keseimbangan dan terjatuh bersama di bawah guyuran hujan. Di atap supermarket milik Yongtae, Samdal mengobati tangan Yongpil yang terluka. Suasana berubah ringan saat Yongpil menggoda Samdal karena dianggap mengintip kamarnya. Samdal membela diri dengan alasan tidak ingin kasur Yongpil basah dan berbau. 야, 내가 무슨 변태냐? Keesokan harinya, ayah Yongpil mengetahui kedekatan mereka kembali. Untuk menjauhkan anaknya dari Samdal, ia memaksa Yongpil pindah kerja ke kantor pusat di Seoul. Seperti biasa, pagi itu Yongpil bersiap berangkat kerja dengan mobil tuanya. Namun, ia melihat Samdal mengenakan perlengkapan mendaki. Ia pun berhenti untuk menggoda. Dan benar saja, Samdal berencana mendaki gunung untuk mencari ketenangan dan menemukan kembali jati dirinya. Di tempat lain, Jeon Daeyong tiba-tiba merindukan Jindal. Ia teringat bagaimana dulu Jindal selalu membelanya dari hinaan keluarganya. Kini, tanpa Jindal, ia harus menghadapi semuanya sendirian. Di tepi laut, Hayul kembali terlihat menggunakan teropong untuk mencari lumba-lumba. Di dekatnya ada pria muda bernama Gong Chichan yang juga mencari lumba-lumba kesayangannya. Saat menggunakan teropong umum, ia kehabisan koin. Tak lama kemudian, Haidal datang mencari anaknya dan dihentikan oleh Chichan yang meminta koin. Meski sempat ragu, Haidal tetap memberikannya, dan dari situlah mereka mulai berkenalan. Menariknya, Hayul yang seolah lebih dewasa dari usianya mengaku bahwa dirinya hanyalah keponakan Haidal, seakan memberi kesempatan bagi ibunya untuk membuka lembaran baru. Sementara itu, Jindal yang baru pulang dari supermarket terkejut melihat mantan suaminya berada di depan rumah. Karena masih menyimpan luka, ia langsung mengusir Pak Jen tanpa memberi kesempatan untuk berbicara. Sementara itu, Samdal terlihat kelelahan setelah mendaki gunung. Kebetulan hari itu adalah hari libur, sehingga jalur pendakian dipenuhi banyak orang.
Keesokan paginya, tubuhnya terasa pegal dan lelah. Saat hendak pergi ke apotik, ternyata Yongpil sudah lebih dulu datang membawakan obat untuknya. Meski tetap dengan gaya santainya yang sedikit mengejek, ia juga memberikan brosur tentang kontes fotografi yang diadakan di kantornya. Namun Samdal menolak, karena ia masih takut kembali terjun ke dunia fotografi setelah apa yang terjadi. Setelah itu, Yongpil membantu Samdal berjalan pulang. Namun di tengah jalan, kedekatan mereka terlihat oleh Pak Sangte. Samdal yang panik langsung masuk ke dalam rumah, sementara Nyonya Ko hanya bisa terdiam melihat situasi tersebut. Malam harinya, Pak Cho diam-diam membawakan obat untuk Nyonya Ko, tetapi tanpa sengaja, Jindal memergokinya. Ia pun menyarankan agar kondisi kesehatan ibunya diberitahukan kepada anak-anaknya. Namun Nyonya Ko menolak keras karena tidak ingin membuat mereka khawatir. Di waktu yang sama, Haidal yang sedang menemani Hayul belajar masih memikirkan kejadian siang tadi saat anaknya memanggilnya Bibi. Hayul hanya menjawab bahwa ia ingin memanggilnya seperti itu tanpa penjelasan lebih lanjut. 나 지금 책 보는 거 안 보여? Keesokan harinya, para ibu Henyo kembali memanen rumput laut sambil bergosip. Mereka membicarakan kemungkinan Samdal dan Yongpil kembali bersama setelah terlihat pergi ke Seoul bersama. Sangdo yang merasa cemburu langsung menyela dan mengatakan bahwa ia juga ikut dalam perjalanan itu, sehingga membuyarkan dugaan tersebut. Tak lama kemudian, Nyonya Ko datang dan kedua pria itu langsung berebut membantu, seolah bersaing menarik perhatiannya. Tak ingin kalah, Sangdo kemudian mendatangi rumah Samdal dan mengajaknya pergi jalan-jalan. Namun karena mereka sudah lama bersahabat, Samdal tidak merasakan hal yang berbeda terhadapnya. Di sisi lain, para Henyo bersiap menyelam. Nyonya Ko yang tampak kurang sehat tetap memaksakan diri untuk ikut turun ke laut. Saat menyelam, tangannya terluka dan ia memutuskan naik ke permukaan. Namun naas, ia justru dihantam ombak besar hingga dadanya semakin sakit. Beruntung rekan-rekannya segera menyadari dan menyelamatkannya. Setelah kembali ke darat, Samdal sempat melihat ibunya memegangi dada karena nyeri. Namun Nyonya Ko hanya berdalih bahwa ia terlalu banyak minum kopi saset. Setelah Samdal masuk ke rumah, diam-diam Nyonya Ko menaruh hasil tangkapannya di depan rumah Yongpil sebagai bentuk perhatian. Namun Pak Sangte yang melihatnya langsung membuangnya dengan kesal. Di tepi pantai, Jindal dan Haidal menemani Hayul berjalan-jalan sambil mencari lumba-lumba. Mereka kembali bertemu dengan Gong Chichan dan saling menyapa. Saat Haidal ingin menjelaskan bahwa ia sebenarnya sudah memiliki anak, Hayul dengan cepat berlari ke arah Jindal dan memanggilnya ibu untuk menutupi situasi. Di saat yang sama, mantan suami Jindal melihat kejadian itu dan langsung salah paham, mengira Jindal telah memiliki kehidupan baru hingga memiliki anak. Ia pun merasa terpukul. Malam harinya, Samdal tanpa sengaja menemukan catatan kontrol kesehatan ibunya. Ia mencoba menanyakan hal itu kepada ayahnya, tetapi ayahnya justru mengalihkan pembicaraan. Karena masih penasaran, Samdal menemui Yongpil dan bertanya apakah ia tahu kondisi ibunya. Yongpil mengaku tidak tahu. Malam itu, kelima sahabat kembali berkumpul di base camp tepi pantai sambil minum bir. Dalam suasana santai, mereka mendorong Samdal untuk mengikuti kontes fotografi. Mereka mengingatkan betapa luar biasanya hasil karya Samdal di masa lalu. Samdal akhirnya memberanikan diri mendaftar dan datang ke kantor meteorologi. Namun di saat yang sama, cuaca tiba-tiba berubah ekstrim, membuat Yongpil terus memantau situasi melalui CCTV. Benar saja, sesuatu yang buruk terjadi. Saat para Henyo sedang menyelam, Nyonya Ko tiba-tiba merasakan nyeri hebat di dadanya. Ia terbentur batu karang dan kehilangan kesadaran. Yongpil segera menyadari ada yang tidak beres ketika pelampung Nyonya Ko hilang dari pantauan. Ia langsung menghubungi tim SAR untuk melakukan pencarian. Di saat itulah Samdal akhirnya mengetahui bahwa Yongpil sebenarnya sudah lama tahu tentang penyakit jantung ibunya. Para Henyo segera memberi kabar kepada keluarga. Dengan panik, Samdal, Jindal, Haidal, dan Pak Cho bergegas menuju pantai. Bahkan Pak Sangta yang selama ini terlihat membenci Nyonya Ko ikut berlari ke sana, seolah kejadian itu membangkitkan trauma lama dalam dirinya. Cerita kemudian membawa kita ke masa lalu, tahun 2002, saat Ibu Yongpil meninggal dunia ketika menyelam akibat cuaca buruk. Dari situlah terungkap alasan Yongpil bekerja di bidang meteorologi, memasang CCTV di pantai, dan bahkan menandai pelampung Nyonya Ko dengan motif khusus. Ia ingin melindungi Nyonya Ko, yang sudah ia anggap seperti ibunya sendiri. Namun, Pak Sangte tidak pernah benar-benar bisa menerima kenyataan itu. Dulu Ibu Yongpil dan Nyonya Ko adalah sahabat dekat.
Mereka bahkan melahirkan anak di hari yang sama dan berjanji akan saling menjaga anak satu sama lain jika salah satu dari mereka pergi lebih dulu. Pada hari naas di tahun 2002 itu, cuaca sebenarnya buruk dan para Haenyeo memutuskan untuk tidak menyelam. Namun Nyonya Ko tetap bersikeras turun ke laut karena belum mendapatkan hasil. Ibu Yongpil yang khawatir akhirnya ikut menemani. Tragisnya, kondisi laut semakin memburuk hingga merenggut nyawa Ibu Yongpil. Sejak saat itu, Pak Sang-tae menyimpan luka mendalam dan menyalahkan Nyonya Ko atas kematian istrinya. Rasa kehilangan itu berubah menjadi dendam yang terus ia pendam selama bertahun-tahun. Akhirnya Nyonya Ko berhasil ditemukan dalam kondisi kekurangan oksigen. Ia segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan darurat. Dalam situasi itu, ketiga anaknya diliputi rasa bersalah. Mereka merasa tidak berguna karena tidak menyadari bahwa ibu mereka mengidap penyakit jantung, padahal pekerjaannya sebagai Haenyeo sangat beresiko. Di tengah kepanikan, Yongpil datang dan dengan sigap menjelaskan kepada dokter riwayat penyakit Nyonya Ko, bahkan hingga jenis obat yang biasa dikonsumsinya. Hal itu membuat Samdal mempertanyakan semuanya. Ia meminta penjelasan dari Yongpil mengapa selama ini ia tidak diberitahu soal kondisi ibunya. Yongpil pun jujur, selama ini Samdal terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan sudah 8 tahun tidak benar-benar pulang untuk memperhatikan orang tuanya. Selain itu, Nyonya Ko sendiri yang meminta Yongpil untuk merahasiakan penyakitnya dari anak-anaknya. 가자. 응? 가자, 엄마한테. Di sisi lain, Hayul terlihat duduk menangis di tepi pantai. Ji-chan yang kebetulan lewat mencoba menghiburnya. Dengan polos, Hayul mengungkapkan ketakutannya kehilangan nenek yang sangat ia sayangi. Sementara itu di rumah sakit, setelah sadar, Nyonya Ko justru menolak untuk dirawat lebih lanjut dan memaksa pulang. Meski anak-anaknya berusaha menahan, ia tetap bersikeras. Saat hendak menyelesaikan administrasi, mereka terkejut karena biaya rumah sakit sudah dibayar. Mereka pun menduga Yongpil lah yang melunasinya. Ketiga bersaudara itu berdiskusi agar ibu mereka berhenti menyelam. Di waktu yang sama, Samdal yang merasa berutang budi pada Yongpil mengajaknya bertemu untuk mengucapkan terima kasih. Yongpil kemudian mengajaknya ke pantai untuk mencari pelampung Nyonya Ko yang hanyut. Pelampung bercorak bunga itu ternyata sengaja dibuat Yongpil agar ia bisa memantau Nyonya Ko saat menyelam. Baginya ibu Samdal sudah seperti ibunya sendiri, begitu pula sebaliknya. Namun setelah itu, ketika Yongpil pulang, ayahnya mengetahui tindakan tersebut dan langsung marah besar. Pak Sang-tae tidak terima, karena menurutnya rasa sakit yang ia alami juga harus dirasakan oleh anaknya. Namun Yongpil menolak pemikiran itu. Ia percaya bahwa kematian ibunya adalah takdir, bukan kesalahan Nyonya Ko ataupun keluarganya. Di sisi lain, Samdal akhirnya memahami alasan Yongpil tetap tinggal di Jeju selama ini. Semua demi menjaga ibunya. Ia bahkan rela menunda impian besarnya, meski berkali-kali ditawari kesempatan bekerja di luar negeri karena keahliannya. Malam itu, diliputi perasaan bersalah dan tak berdaya, Samdal kembali minum hingga mabuk. Yongpil yang khawatir segera mencarinya. Dalam kondisi tersebut, Samdal akhirnya mengungkapkan isi hatinya. Ia mengaku selama ini berusaha melupakan Yongpil, tetapi perhatian yang terus ia terima membuat perasaan itu kembali tumbuh. Meski sadar hubungan mereka sulit karena restu keluarga, perasaan itu tak bisa ditahan lagi. Mereka pun kembali larut dalam perasaan lama yang belum benar-benar hilang. Cerita kemudian membawa kita ke masa lalu, mengungkap alasan sebenarnya hubungan mereka berakhir. 8 tahun lalu, saat usia mereka sudah matang untuk menikah, Samdal tiba-tiba memutuskan hubungan dengan alasan ingin melanjutkan studi ke luar negeri. Namun di balik itu, ternyata Pak Sang-tae telah lebih dulu menemui Samdal dan memintanya mengakhiri hubungan tersebut. Ia tidak bisa menerima keluarga Samdal karena masih menyimpan dendam atas kematian istrinya. Pada peringatan 10 tahun kematian istrinya, Pak Sang-tae bahkan secara terang-terangan menolak hubungan mereka. Di saat yang sama, Nyonya Ko datang membawa makanan sebagai bentuk penghormatan untuk sahabatnya. Namun Pak Sang-tae justru membuangnya dan mengusirnya. Di momen itulah, Nyonya Ko tiba-tiba pingsan karena nyeri dada, dan Yongpil menjadi orang pertama yang mengetahui kondisi kesehatannya. Situasi yang rumit itu akhirnya membuat hubungan Yongpil dan Samdal benar-benar berakhir saat itu. Namun di masa kini, perasaan yang terpendam itu kembali muncul. Keesokan paginya, Yongpil terlihat tidur di base camp setelah semalam bertengkar dengan ayahnya.
Ibu Gyeongtae yang melihat mereka sebelumnya sempat menanyakan keberadaan Samdal, menyiratkan bahwa kebersamaan mereka mulai diketahui orang lain. Di rumah, Nyonya Ko tetap bersikeras ingin kembali menyelam. Namun kali ini Hayul diam-diam menyembunyikan pakaian selamnya, sehingga ia terpaksa mengurungkan niat. Di tempat lain, Pak John bersiap menandatangani proyek taman hiburan. Namun rencana itu batal karena ia terpancing emosi oleh gosip warga tentang Jindal, mantan istrinya yang ternyata masih ia cintai. Sementara itu, Yongpil mendapat kabar baik dari kantor pusat bahwa timnya diperbolehkan membuat prediksi cuaca sendiri. Namun ia juga menerima hukuman karena sering meninggalkan pekerjaan demi merawat Nyonya Ko, sehingga hari itu ia harus menjalani tugas sebagai petugas kebersihan. Di saat bersamaan, Samdal justru mendapatkan kabar menggembirakan. Ia terpilih sebagai pemenang lomba fotografi dan diundang ke kantor meteorologi. Meski berusaha menghindari, takdir kembali mempertemukan mereka. Sebagai pemenang, Samdal diminta memotret kondisi cuaca di Jeju. Dan kali ini ia harus bekerja berdampingan dengan Yongpil. Cerita beralih ke Haidal yang bertemu kembali dengan teman-teman lamanya. Saat sedang minum bersama, ia diajak bergabung dengan sekelompok pria. Salah satunya adalah Gong Ji-chan. Dalam perkenalan, semua orang tentu menampilkan sisi terbaik mereka. Namun, ada satu pria yang terus bersikap sombong dan merendahkan Haidal karena dianggap tidak bekerja. Ji-chan yang tidak terima langsung membelanya. Ia menegaskan bahwa hidup tidak selalu diukur dari uang semata. Orang lain tidak tahu seberapa besar pengorbanan Haidal sebagai orang tua tunggal di usia muda. Hari berganti, Samdal kini bersiap berkeliling Pulau Jeju untuk memotret kondisi cuaca. Meski ia bersikeras tidak ingin ditemani, Yongpil diam-diam menyelinap masuk ke mobilnya. Akhirnya mereka menghabiskan hari bersama berkeliling pulau. Namun Samdal menyadari bahwa Jeju telah banyak berubah dibanding 8 tahun lalu. Tempat-tempat yang dulu alami kini telah berkembang menjadi destinasi wisata. Saat tiba di hutan pinus, mereka melihat banyak pasangan yang sedang melakukan sesi foto pernikahan. Tanpa sengaja, mereka memperhatikan sepasang pengantin yang hanya membawa kamera sederhana. Pasangan itu kemudian meminta bantuan Samdal untuk memotret. Namun alih-alih sekedar menekan tombol, Samdal dengan antusias mengambil berbagai pose untuk mereka. Hasilnya sangat memuaskan. Melihat itu, pasangan lain pun ikut meminta difoto. Untuk sesaat, Samdal seakan menemukan kembali jati dirinya sebagai fotografer. Sementara itu di rumah, Nyonya Ko mengajak anak-anaknya untuk ikut berdemo menolak rencana pembangunan taman hiburan di desa mereka. Saat tiba di kantor kepala desa, mereka terkejut mengetahui bahwa pengusaha di balik proyek tersebut adalah Pak John, mantan istri Jindal. Setelah gagal bekerja sama dengan desa lain, Pak John rupanya memindahkan proyeknya ke desa Samdalri. Di sore hari, Samdal menemukan spot foto yang indah di tepi pantai. Dengan kamera sederhana, ia hanya membutuhkan 1 jepretan untuk menghasilkan gambar yang luar biasa. Tak lama kemudian, Sang Do lewat dan melihat kebersamaan mereka. Ia jujur merasa cemburu karena tidak pernah memiliki kesempatan mendekati Samdal. Bahkan ia mengaku sempat melihat Samdal dan Yongpil berciuman beberapa hari sebelumnya. Di sisi lain, Samdal dan Yongpil duduk bersama menikmati senja. Tiba-tiba, Samdal teringat kejadian saat ia mabuk, bahwa dirinya lah yang lebih dulu mencium Yongpil. Karena malu, ia langsung kabur dan bersembunyi di gudang milik tetangga. Cerita kembali ke kantor kepala desa, di mana Pak Cho tampak emosi melihat mantan menantunya. Nyonya Ko juga menentang keras pembangunan taman hiburan karena akan mengancam mata pencaharian para haenyo. Pak Cho kemudian mengajak Pak John berbicara secara pribadi. Ia mempertanyakan bagaimana dulu Pak John begitu memohon restu untuk menikahi Jindal. Namun akhirnya pernikahan itu berakhir dengan perceraian. Dari situ terungkap masa lalu Jindal. Meski dikenal kuat, ia tidak mampu bertahan menghadapi keluarga mertuanya yang merendahkannya karena berasal dari desa. Bahkan masakan Nyonya Ko sering dibuang karena dianggap tidak layak. Merasa lelah dengan pernikahan yang tidak setara, Jindal akhirnya memilih bercerai. Ia juga membongkar berbagai penyimpangan yang dilakukan perusahaan keluarga suaminya. Meski begitu, sebenarnya Pak John tidak menginginkan perceraian. Ia masih mencintai Jindal. Namun Jindal menolak kembali
karena ia melihat Pak John tidak mandiri dan terlalu bergantung pada keluarganya. Di tengah konflik keluarga yang semakin rumit, Samdal masih bersembunyi di gudang. Yongpil yang menunggunya di luar dengan tulus mengatakan bahwa ia akan berusaha menjadi tempat bersandar bagi Samdal. 내가 기대면 감당할 자신은 있고. Keesokan harinya, terungkap bahwa Pak John dan Pak Cho sempat mabuk bersama malam sebelumnya. Samdal yang tidak mengetahui kejadian itu terkejut melihat Pak John sudah berada di rumahnya. Meski begitu, Nyonya Ko tetap bersikap baik dan mengajaknya sarapan. Namun baru satu suapan, ekspresi Pak John langsung berubah saat mencicipi masakan tersebut. Jindal yang tersinggung langsung mengusirnya dengan emosi. Sementara itu di Seoul, Enju kini menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Para karyawan memilih berhenti karena dipaksa bekerja tanpa henti. Tak lama kemudian, Enju juga dipecat dari Paris Magazine karena kinerjanya yang buruk. Di saat yang sama, NB, mantan asisten Samdal, mengungkapkan kecurigaannya terhadap Enju, terutama terkait beberapa aksesori yang sebelumnya dipaksakan masuk ke dalam properti pemotretan. Hal itu semakin memperkuat dugaan bahwa Enju memang telah melakukan banyak kecurangan. Cerita kemudian beralih ke restoran Sangdo, di mana orang tua mereka tengah asyik membicarakan hubungan antara Samdal dan Yongpil. Mendengar hal itu, Sangdo yang diliputi rasa cemburu tiba-tiba meluapkan emosinya. Ia mempertanyakan mengapa Yongpil selalu mendapatkan hal-hal yang seharusnya menjadi miliknya. Tanpa disadari, Samdal yang Yongpil ternyata berada tepat di hadapannya. Situasi pun menjadi canggung hingga Samdal langsung menanyai mereka, apakah sebenarnya mereka sedang bersaing dan apa yang sebenarnya mereka perebutkan. Di tengah ketegangan itu, suasana semakin memanas saat sekelompok ibu-ibu dari desa sebelah datang untuk memprotes warga Samdalri demi menyelamatkan anak-anak mereka yang gagal di perantauan. Kekacauan pun tak terhindarkan. Jindal, Samdal, dan Yongpil berusaha menenangkan keadaan, namun pertikaian antar ibu-ibu tetap pecah. Di balik semua itu, terungkap bahwa Pak John membuka taman hiburan di Samdalri dengan niat baik, yakni untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga desa. Tak hanya itu, ia juga ternyata orang yang diam-diam membayar biaya rumah sakit saat Nyonya Ko dirawat. Fakta ini membuat Jindal tersentuh. Malam harinya, Yongpil mengajak Samdal pergi ke Bukit Bintang untuk memotret fenomena langka aurora yang akan muncul. Sambil menunggu, obrolan mereka mengalir hingga membahas alasan di balik perpisahan mereka di masa lalu. Mereka menyadari bahwa jika hanya soal restu orang tua, mungkin mereka bisa melewatinya bersama. Di bawah cahaya aurora yang indah itu, perasaan lama kembali muncul, hingga keduanya akhirnya berciuman. Namun perjalanan pulang tak berjalan mulus. Mereka justru tersesat dan karena kelelahan, Samdal tertidur di base camp bersama Yongpil. Di saat yang sama, Nyonya Ko yang khawatir karena Samdal belum pulang mencarinya hingga ke base camp. Ia pun mendapati keduanya tertidur bersama. Alih-alih marah, Nyonya Ko justru memilih diam, seolah mulai memahami bahwa putrinya masih menyimpan perasaan untuk Yongpil. Keesokan harinya, tanpa sengaja, Ibu Gyeongtae membocorkan kejadian semalam. Samdal pun panik dan mencoba menjelaskan situasinya. Ia bahkan dengan jujur menanyakan apakah dirinya diizinkan untuk kembali menjalin hubungan dengan Yongpil. Nyonya Ko hanya terdiam. Namun diam-diam ia meminta Pak Sangtae untuk membicarakan hal ini. Sayangnya pertemuan itu tidak berjalan baik karena Pak Sangtae langsung pergi dengan emosi. Sementara itu, Jindal bersiap melakukan pemungutan suara terkait pembangunan taman hiburan. Tanpa sepengetahuan orang lain, ia menggunakan suara keluarganya untuk mendukung proyek tersebut, membuat Pak John merasa bahagia karena mendapat dukungan dari orang yang ia kagumi. Di sisi lain, di Seoul, kasus yang sempat menyeret nama Samdal mulai mereda dan beberapa proyek kembali mencarinya. Namun Enju yang masih menyimpan rasa tidak terima, sengaja mengunggah video saat Samdal dipukuli oleh Ibu Yunju di depan rumah sakit dengan tujuan menjatuhkan reputasinya sekali lagi. Video tersebut dengan cepat menyebar dan memicu reaksi netizen. Nyonya Ko yang melihatnya pun sangat marah karena tak terima putrinya diperlakukan seperti itu. Saudara-saudara Samdal juga ikut kesal karena Samdal dianggap tidak membela diri. Di sisi lain, hubungan Enju dengan kekasihnya mulai memanas karena sikapnya yang terus diliputi rasa iri terhadap Samdal. Namun Enju tetap bersikeras melanjutkan rencananya.
Ia masih memiliki satu proyek pemotretan bertema retro yang ia ambil dari ide Samdal, dan ia berniat melakukannya di Pulau Jeju. Di sisi lain, keempat sahabat Samdal yang melihat video tersebut langsung berinisiatif membantu dengan melaporkan tindakan kekerasan yang terjadi. Namun, pihak kepolisian meminta mereka untuk menunggu sementara waktu karena opini publik masih berpihak pada Enju. Cerita kemudian beralih ke Haidal dan Jichan. Hari itu, mereka diajak mengunjungi kantor pusat perlindungan lumba-lumba. Di sana, Jichan mengungkapkan alasan dibalik pendirian tempat tersebut. Ia pernah menemukan seekor lumba-lumba di akuarium yang mengalami stres berat karena sedang hamil. Hewan itu bahkan berulang kali membenturkan tubuhnya ke kaca, seolah ingin mengakhiri hidupnya. Kisah tersebut terasa begitu dekat dengan kehidupan Haidal, yang harus menjalani peran sebagai orang tua tunggal setelah kehilangan suaminya. Meski dalam kondisi sulit, ia tetap memilih mempertahankan dan membesarkan anaknya seorang diri. Keesokan paginya di Pulau Jeju, Enju bersama Chungki tiba untuk mencari lokasi pemotretan proyek mereka. Semua tempat yang mereka datangi berdasarkan referensi yang dulu pernah disampaikan Samdal. Namun tanpa disangka, mereka justru singgah di supermarket milik Gyeongtae. Ibu Gyeongtae segera mengenali Enju sebagai sosok yang telah memfitnah Samdal. Ia pun memanggil para warga, dan bersama-sama mereka mengusir Enju dari desa. Kejadian itu belum berakhir. Saat melewati kebun jeruk milik Nyonya Ko, wanita itu menyiramkan cuka berbau menyengat ke tubuh Enju. Samdal yang menyaksikan semuanya hanya bisa terkejut. Bagi Nyonya Ko, menyakiti anaknya berarti siap berhadapan dengan seluruh desa, dan Enju pun menjadi sasaran kemarahan mereka. Malam harinya, Samdal mencurahkan perasaannya kepada Yongpil. Ia merasa bahagia karena desa kecil itu berdiri di sisinya dan melindunginya dari ketidakadilan. Baginya, pulang ke kampung halaman ternyata bukan hal buruk. Samdalri justru menjadi tempat paling aman. Kebahagiaan itu semakin lengkap dengan kehadiran Yongpil yang setia mendengarkan setiap ceritanya dengan tatapan penuh kasih yang sulit diabaikan. Namun suasana hangat itu mendadak berubah ketika Pak Sangtai datang dan memergoki mereka bersama di base camp. Ia marah besar dan menganggap kehadiran Samdal hanya akan merusak hubungan ayah dan anak tersebut. Dari situlah Yongpil akhirnya mengetahui kebenaran bahwa 8 tahun lalu, ayahnya pernah menemui Samdal dan memintanya untuk mengakhiri hubungan mereka. Samdal selama ini memilih diam demi menjaga hubungan Yongpil dengan ayahnya, meskipun perasaannya tak pernah berubah. Samdal pun pulang dengan hati yang hancur. Melihat kondisi putrinya, Nyonya Ko akhirnya luluh dan mengizinkan Samdal untuk mencintai Yongpil. Ia tak tega melihat anaknya terus tersiksa oleh perasaan yang dipendam. Di malam yang sama, Jichan mengantar Haidal pulang, dan keduanya tampak semakin dekat. Haidal pun mulai membuka diri dengan mengakui bahwa Hayul adalah anaknya dan ia adalah seorang janda. Pengakuan itu seakan menjadi isyarat bahwa ia tidak menutup kemungkinan untuk membuka hati. Keesokan harinya, Nyonya Ko terlihat sibuk menyiapkan hidangan siput laut. Ternyata semua masakan itu ia buat untuk Pak Sangtai dengan harapan hubungan mereka bisa membaik dan ia dapat merestui hubungan anak-anak mereka. Yongpil kemudian membawa makanan itu kepada ayahnya. Namun sayangnya, Sangtai masih tetap bersikeras menolak. Sementara itu, rencana pembangunan taman hiburan akhirnya disetujui karena dukungan suara yang cukup besar, termasuk dari keluarga Nyonya Ko. Mendengar hal itu, Nyonya Ko marah karena Jindal ikut mendukung proyek tersebut. Namun Jindal memiliki alasannya sendiri. Ia ingin ibunya berhenti menyelam demi kesehatan. Di sisi lain, Samdal perlahan mulai menemukan kembali jati dirinya. Ia menghubungi Unbi dan meminta dikirimkan dokumen berisi konsep-konsep yang pernah ia buat. Setelah itu, ia mendatangi kantor meteorologi dan menyerahkan hasil foto yang telah diambilnya sebelumnya. Dalam perjalanan pulang, Samdal secara tak sengaja bertemu dengan Sangdo. Mereka kemudian menghabiskan waktu bersama sambil minum dan saling berbagi cerita. Sangdo mengungkapkan bahwa ia menyukai seseorang, tetapi tidak pernah berani mengungkapkan perasaannya. Mendengar itu, Samdal justru menyarankan agar ia menyerah saja. Sebuah saran yang sebenarnya mencerminkan isi hatinya sendiri, yang mulai lelah mempertahankan cinta pada Yongpil. Cerita kemudian berlanjut pada Nyonya Ko yang berusaha membujuk Pak Sangtai agar mau merestui hubungan anak-anak mereka. Namun, bukannya luluh,
Pak Sangtae justru marah besar dan menganggap tindakan Nyonya Ko sudah melewati batas. Dengan penuh emosi, Nyonya Ko akhirnya mengungkapkan kesedihannya bahwa ia juga kehilangan sosok sahabat yang sangat berharga. Bukan hanya Pak Sangtae yang berduka, dirinya pun merasakan hal yang sama. Mendengar pengakuan tulus itu, Pak Sangtae pun terdiam. Di hari yang sama, Samdal memiliki jadwal untuk memotret kondisi cuaca di tepi pantai yang cukup berbahaya. Mengetahui cuaca akan memburuk, Yongpil segera menyusulnya untuk memastikan keamanannya. Saat sedang fokus bekerja, Samdal menerima pesan dari mantan asistennya yang mengungkapkan bahwa selama ini Yongpil selalu diam-diam hadir dan mendukung setiap pameran fotonya. Tepat di saat itu, air laut mulai pasang dan Yongpil datang di waktu yang tepat. Dari situ, Samdal akhirnya menyadari bahwa Yongpil tak pernah benar-benar pergi dari hidupnya. Malam harinya di base camp, keduanya akhirnya berbicara dari hati ke hati. Mereka mengakui bahwa perasaan satu sama lain tak pernah benar-benar hilang. Pada akhirnya, Samdal dan Yongpil memutuskan untuk kembali bersama dan siap menghadapi segala rintangan, termasuk memperjuangkan restu dari orang tua mereka. Keesokan paginya, Samdal memberitahu Nyonya Ko dan kedua saudarinya bahwa ia telah kembali menjalin hubungan dengan Yongpil. Hari itu, Yongpil mengajak Samdal untuk berburu foto sejak subuh demi menangkap fenomena efek tindal di langit, sehingga mereka harus berkemah. Dengan penuh semangat, mereka pun mempersiapkan segala kebutuhan. Namun rencana romantis itu berubah ketika dua asisten Samdal dari Seoul tiba-tiba datang untuk membantu proyeknya. Akhirnya mereka ikut berkemah, membuat suasana yang seharusnya intim menjadi canggung. Bahkan, Samdal dan Yongpil tidak jadi tidur dalam satu tenda. Sementara itu, di rumah Pak Sangtae, Nyonya Ko kembali memasak untuknya, kali ini dengan berani masuk ke dalam rumah. Usahanya yang tak kenal lelah perlahan mulai meluluhkan hati Pak Sangtae, meski ia masih gengsi dan memilih minum sendirian. Tak lama, Tuan Choi yang kebetulan lewat ikut menemaninya, meski tidak duduk satu meja. Dalam perbincangan penuh emosi, Tuan Choi mengingatkan bahwa kebencian Pak Sangtae selama ini tidak sepenuhnya adil, karena Nyonya Ko juga menanggung luka yang dalam. Bahkan diam-diam menangis setiap malam. Hari pun berganti. Sepulang dari berkemah, Yongpil terlihat kesal karena rencananya tidak berjalan sesuai harapan. Namun Samdal mencoba menenangkannya dengan janji akan menggantinya di lain waktu. Saat tiba di rumah, Pak Sangtae kembali melihat mereka bersama. Kali ini Samdal tidak lagi menghindar, mereka justru berdiri berdampingan, bergandengan tangan dengan penuh keyakinan. Cinta Yongpil pada Samdal tetap kuat, sama seperti cinta Pak Sangtae pada mendiang istrinya. Sepanjang hari itu, Pak Sangtae memilih tidak bekerja dan menghabiskan waktunya di kuil tempat abu istrinya disimpan. Di sana, Samdal datang seorang diri dan mengajaknya berbicara secara pribadi. Dengan tulus, Samdal mengatakan bahwa ia tidak pernah membenci Pak Sangtae. Ia hanya merasa sedih melihat sosok yang dulu begitu menyayanginya kini berubah. Ia juga menegaskan bahwa cintanya pada Yongpil akan bertahan seumur hidup. Ucapan itu ternyata mengingatkan Pak Sangtae pada janji yang pernah ia ucapkan kepada istrinya. Ketulusan Samdal akhirnya meluluhkan hatinya, meruntuhkan semua dinding kebencian, dan membuatnya merestui hubungan mereka. Di sisi lain, Chung Ki mulai kehilangan kesabaran terhadap Enju. Ia mengkritik hasil kerja Enju yang dinilai buruk dan tanpa konsep. Namun Enju terus beralasan dan menyalahkan lokasi. Perdebatan pun memanas hingga Chung Ki membandingkannya dengan Samdal. Tidak terima, Enju memilih pergi, tetapi kemudian diam-diam melakukan tindakan licik dengan menghubungi seorang reporter dan membocorkan keberadaan Samdal di Pulau Jeju. Sementara itu, Samdal dan Yongpil yang sedang menikmati waktu bersama di base camp memilih untuk tidak berpisah. Mereka diam-diam masuk ke kamar dan menghabiskan malam bersama. Keesokan paginya, hubungan mereka diketahui oleh kedua orang tua Samdal. Berbeda dari yang diduga, Nyonya Ko justru terlihat lega dan menanggapinya dengan senyum. Kabar kembalinya hubungan Samdal dan Yongpil akhirnya sampai ke Sangdo. Dengan lapang dada, ia memilih merelakan perasaannya yang tak terbalas. Ia pun menemui Yongpil di taman dan mengungkapkan kejujurannya. Meski merasa sedih, ia menyadari bahwa cinta tidak harus memiliki. Pada akhirnya, mereka sepakat untuk tetap menjaga persahabatan seperti dulu. Di kantor meteorologi, atasan Yongpil diam-diam mendaftarkannya ke kantor meteorologi di Swiss, dan kabar baik pun datang. Ia dinyatakan lolos.
Namun kebahagiaan itu belum sempat dirasakan sepenuhnya karena suasana kantor mendadak ricuh akibat telepon dari reporter yang ingin mengkonfirmasi sebuah berita yang beredar di internet. Disebutkan bahwa kantor meteorologi Pulau Jeju membantu mengangkat kembali karier Samdal melalui pameran fotografi cuaca. Akibat isu tersebut, Samdal terpaksa diberhentikan saat itu juga, dan pamerannya pun dibatalkan. Namun meski begitu, ia mencoba menerima semuanya dengan lapang dada. Sementara itu kondisi Pak Sangte mulai membaik. Ia menemukan kembali album-album dan foto penyanyi yang dulu sangat disukai mendiang istrinya, yang juga memiliki kenangan bersama Nyonya Ko. Dengan niat baik, ia datang ke rumah Nyonya Ko untuk mengembalikan panci sekaligus koleksi tersebut. Saat melihatnya, Nyonya Ko pun terharu. Di sisi lain, Pak John memutuskan untuk tetap tinggal di Jeju demi bisa melihat mantan istrinya. Kini, ia menetap di sebuah hotel sederhana. Keberadaannya ternyata diketahui oleh Jindal, yang langsung marah karena merasa Pak John kembali mengejarnya. Berpindah ke tempat lain, Chungki akhirnya mengetahui kebenaran setelah melihat ponsel Enju yang dihubungi pihak endorse. Terungkap bahwa Enju diam-diam menerima kerjasama dengan sebuah brand dan sengaja memasukkan shell serta aksesoris ke dalam pemotretan Samdal demi promosi terselubung. Mengetahui hal itu, Chungki marah besar karena Enju telah bertindak licik dan merugikan perusahaan Paris Magazine. Hubungan mereka pun berakhir hari itu. Sementara itu, Ia Hanchun dan Geung Tae sedang mendiskusikan kasus Samdal yang tak kunjung selesai. Kebetulan, 2 asisten Samdal lewat dan ikut bergabung. Dari percakapan tersebut, mereka semakin yakin bahwa Enju memang sengaja memasukkan aksesoris ke dalam pemotretan. Kini, yang mereka butuhkan hanyalah bukti kuat untuk mengungkap semuanya. Di tempat lain, Samdal duduk sendiri di tepi pantai memikirkan langkah selanjutnya setelah pamerannya gagal, padahal persiapannya sudah matang. Saat hendak pulang, Chungki tiba-tiba datang dan memohon bantuannya sekali lagi. Ia bahkan berjanji akan membersihkan nama Samdal jika ia bersedia membantu proyek terakhirnya. Namun, Samdal memilih untuk mengabaikan permintaan itu. Tak lama kemudian, Yongbil yang baru pulang kerja melihat Samdal bersama Chungki. Ia pun tersulut emosi dan langsung mengajak Samdal pergi. Dalam percakapan mereka, Samdal menegaskan bahwa ia tak ingin lagi menjadi fotografer Cho In-hye seperti dulu. Kini, ia ingin hidup sebagai dirinya sendiri, Cho Samdal. Ia juga memutuskan bahwa pameran yang sempat gagal itu tetap akan digelar meski di tempat yang berbeda. Beruntung, ia mendapat izin menggunakan gudang kosong dengan bantuan Pak Sangte dan pameran itu akan dibuka khusus untuk warga Samdal Ri. Di sisi lain, 3 sahabat Samdal bersama 2 asistennya bekerja keras mencari bukti untuk membuktikan bahwa Enju adalah dalang di balik fitnah tersebut. Usaha mereka akhirnya membuahkan hasil. Mereka menemukan bukti bahwa Enju bekerja sama dengan sebuah brand dan sengaja menyisipkan aksesoris dalam pemotretan. Sementara itu, para reporter dari Seoul mulai berdatangan ke Jeju untuk mengulik berita tentang Samdal. Namun, para ibu-ibu di desa dengan kompak mengalihkan perhatian mereka hingga tersesat. Momen ini menunjukkan betapa hangat dan solidnya warga Samdal Ri dalam melindungi salah satu dari mereka. Keesokan harinya, para wartawan masih mencoba mencari Samdal dengan menunggu di depan kantor meteorologi. Namun berkat bantuan seluruh staf, Samdal dan Yongpil berhasil memindahkan semua foto untuk pameran. Foto-foto tersebut bahkan diangkut menggunakan motor para penyelam wanita desa. Seluruh warga bekerja sama mengelabui para reporter. Meski sayangnya, aksi ini diam-diam diikuti oleh reporter An. Di waktu yang sama, para sahabat Samdal menculik Chungki agar mau mengungkap kebenaran. Di bawah tekanan, ia akhirnya mengakui semuanya dan menuliskannya, lalu menyebarkannya ke para reporter. Berita itu pun langsung menyebar luas, dan nama Samdal akhirnya bersih dari segala fitnah. Kini, para reporter justru berbalik memburu Enju. Sementara itu, Samdal yang mengetahui namanya telah dipulihkan justru bersikap biasa saja. Ia tak ingin kembali menjadi dirinya yang dulu karena merasa lebih bahagia dengan kehidupannya sekarang. Di sisi lain, reporter An yang penasaran akhirnya mendatangi pameran fotografi yang digelar di gudang sederhana. Saat masuk, ia terkejut melihat suasana hangat yang terpancar dari setiap foto. Semuanya menampilkan kehidupan sehari-hari warga Samdal Ri, penuh tawa dan kebersamaan. Meski sederhana, foto-foto itu terasa begitu istimewa dan menyentuh. Tak heran, pameran tersebut diberi judul Orang-Orangku, Cuaca, dan Kampung Halaman.
Tersentuh oleh kehangatan itu, reporter An pun mengubah sudut pandangnya dan memilih meliput sisi positif desa tersebut, menggambarkan eratnya hubungan antar warga. Sementara itu, Haidal akhirnya memutuskan untuk menjadi penyelam, mewujudkan impiannya sejak muda. Hubungannya dengan Ji-chan pun semakin dekat, dan kini mereka mulai berkencan, membuka lembaran baru yang lebih bahagia dalam hidupnya. Di sisi lain, Jindal terbangun dan mendapati dirinya berada di tempat tidur yang sama dengan mantan suaminya. Ternyata malam sebelumnya mereka terbawa suasana hingga mabuk dan berakhir tidur bersama. Kejadian itu seakan menjadi awal dari kemungkinan mereka untuk kembali bersama. Di penghujung cerita, Yongpil akhirnya mengambil keputusan besar untuk pergi ke Swiss dan berkarir sebagai peramal cuaca yang andal di sana. Sementara itu, Samdal kembali ke Seoul dan memulai lembaran baru dengan namanya sendiri, Cho Samdal. Kariernya pun kembali bersinar, meski di balik kesibukannya, ia sesekali merindukan Yongpil yang kini berada jauh darinya. Hingga akhirnya, pada malam Natal, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Yongpil yang kini telah sukses datang menemui Samdal. Pertemuan itu menjadi momen penuh haru, saat keduanya saling berpelukan, melepas rindu yang selama ini terpendam. Dan sampai di sini perjalanan ceritanya berakhir. Tentang luka yang perlahan sembuh, mimpi yang akhirnya menemukan jalannya, dan hubungan yang bertahan meski diuji jarak serta waktu. Kisah ini mengingatkan kalau tempat pulang bukan cuma soal lokasi, tapi juga orang-orang yang selalu ada di sisi kita. Gimana menurut kalian? Apakah endingnya sudah sesuai harapan, atau justru masih ada yang bikin penasaran? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe, biar kita bisa terus bahas cerita-cerita menarik lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.